Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Lutfi Zahara dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan materi perpajakan mengenai cara perhitungan pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik. Oleh karena itu, setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar. Ketetapan dalam menghitung pajak tidak hanya menghindarkan dari sanksi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. Cara perhitungan pajak pribadi. Rumus pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pajak, yang bisa dijabarkan dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurang PTKP dikali tarif pajak. Rumus pajak penghasilan wajib pajak padan. Penghasilan kena pajak dikali tarif pajak, yang bisa dijabarkan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikali tarif pajak. Penghasilan bruto pribadi. Sumber penghasilan bruto berasal dari berbagai aktivitas ekonomi, baik dari pekerjaan tetap seperti gaji maupun dari kegiatan usaha atau sumber penghasilan lainnya selama penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi. Bruto penghasilan badan. Penghasilan yang berasal dari berbagai sumber dan aktivitas, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional. Contohnya penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu penjualan barang dagangan, jasa, atau produksi. Penghasilan berasal dari investasi yang dilakukan perusahaan, seperti dividen dari saham. Penghasilan neto. Neto penghasilan pribadi yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurangan yang terkait dengan pekerjaan seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenakan oleh Undang-Undang Perpajakan. Neto penghasilan badan, penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Biaya-biaya ini harus berkaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan lain-lain. Penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Tarif PTKP. Status PTKP tidak kawin, wajib pajak dengan tidak ada tanggungan, itu 54 juta, tanggungan 1, 58.500.000, tanggungan 2, 63 juta, tanggungan 3, 67.500.000. Status PTKP wajib pajak kawin. Wajib kawin 0 tanggungan, yaitu 58.500.000, tanggungan 1, 63 juta, tanggungan 2, 67.500.000, tanggungan 3, 72 juta. Status PTKP wajib pajak kawin penghasilan suami istri digabung. Wajib kawin tidak ada tanggungan 112.500.000, tanggungan 1 117 juta, tanggungan 2 121.500.000, tanggungan 3 126 juta. Tarif pajak. Tarif PPh pribadi itu 0 sampai 60 juta yaitu 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35%. Sedangkan tarif PPh badan yaitu tarif umum PPh badan saat ini adalah 22%. Namun perusahaan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki saham di Bursa Efek di Indonesia minimal 40% dapat menikmati tarif lebih rendah, yakni 19%. Jika tidak memenuhi syarat, maka tetap dikenai tarif umum. Contoh soal PPh pribadi. Gunawan pada tahun 2024 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 245 juta. Besarnya pajak penghasilan harus dibayar Gunawan adalah penghasilan kena pajak itu 245 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayar itu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lalu sisa dari 245 juta dikurang 60 juta menjadi yaitu 185 juta dikali 15% sama dengan 27.750.000. Jumlahnya yaitu 30.750.000. Contoh soal PPh badan. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dan menjual produk elektronik. Perusahaan ini didirikan dan berlokasi di Indonesia, sehingga masuk dalam kategori wajib pajak badan dalam negeri. Pada tahun 2023, PT Maju Jaya memiliki data keuangan sebagai berikut. Penghasilan bruto 500 juta, biaya-biaya diperbolehkan
Itu biaya produksi 200 juta, biaya administrasi 30 juta, biaya pemasaran 50 juta, biaya penyusutan 20 juta. Penghasilan neto yaitu sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya-biaya yang diperkenankan. Sama dengan 500 juta dikurang 300 juta sama dengan 200 juta. Penghasilan kena pajak. Karena PT Panjujaya tidak memiliki penghasilan dari luar negeri dan bukan merupakan BUT, maka PKP sama dengan penghasilan neto, yaitu 200 juta. Dan peredaran bruto PT Majujaya 2023 hanya 500 juta, di bawah 4,8 miliar. Maka sesuai pasal 31E Undang-Undang PPH, perusahaan berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal. Tarif fasilitas jadinya 50% dikali 22% sama dengan 11%. PPH terutang itu PKP dikali tarif PPH badan sama dengan 200 juta dikali 11% sama dengan 22 juta. NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto. Persentase ini telah ditetapkan oleh DJP sesuai dengan jenis usaha, klasifikasi lapangan usaha, dan wilayah tempat usaha atau pekerjaan bebas yang dijalankan. Norma perhitungan pajak. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri dari norma perhitungan umum, yaitu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. 2. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma perhitungan. Pertama, wajib pajak pribadi yang memiliki penggunaan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. 2. Penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Besaran normal perhitungan penghasilan neto. 1. Norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Pertama, 10. Ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kedua, ibu kota provinsi lainnya. Ketiga, daerah lainnya. Kedua, norma perhitungan penghasilan neto untuk WP orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ketiga, norma perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang tertata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak tersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti pendukungnya. Keempat, norma perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya. Tarif NPPN dari keempat ini bisa dilihat dari link berikut karena cukup banyak, jadi bisa lihat di linknya langsung. Lalu, menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Pertama, menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto disama dengan peredaran bruto dikali persentase NPPN. Kedua, menghitung penghasilan kena pajak. PKP itu penghasilan neto dikurang PTKP. Ketiga, menghitung pajak terutang. Itu pajak terutangnya dengan rumus PKP dikali tarif PPH. Contoh soal NPPN. Aris merupakan fotografer pemilik Bright Studio di Jakarta dengan omset tahun 2023 sebesar 1,2 miliar. Karena omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dan Aris telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, maka ia diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma tanpa pembukuan lengkap. Berdasarkan ketentuan NPPN LU 74201 jasa fotografi di 10 ibu kota provinsi termasuk Jakarta. Persentase penghasilan neto ditetapkan sebesar 50%. Jadi, penghasilan neto 50% dikali 1,2 miliar sama dengan 600 juta. Satu Aris adalah kawin tanpa tanggungan sehingga memperoleh PTKP 58.500. Perhitungan
PKP-nya sama dengan 600 juta dikurang 58.500 sama dengan 541.500. Perhitungan PPh terutang menggunakan tarif progresif 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 150 juta sama dengan 24.500, 25% dikali 250 juta sama dengan 60.500, 30% dikali 41.500 sama dengan 12.450. Total PPh orang pribadi terutang sama dengan 106.450.000. Dari materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan, pajak merupakan kewajiban penting bagi setiap wajib pajak yang berperan dalam mendukung pembangunan negara. Perhitungan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari penghasilan bruto, penghasilan neto, hingga penghasilan kena pajak, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pajak penghasilan orang pribadi menggunakan tarif progresif, sedangkan pajak badan menggunakan tarif profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat metode norma perhitungan penghasilan neto yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak tertentu dalam menghitung pajak berdasarkan persentase dari omset. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.